Oke guys, welcome back ya to my channel. Nih kita akan bahas Bitcoin, kemana arahnya. Setelah seminggu nggak update ya, karena memang pergerakannya di lower time frame nggak ada yang bagus banget, jadi nggak mesti harus di follow up. Tapi kalau kita bicara ke weekly time frame, tepat banget ya, per hari ini kita mendapatkan closing candle weekly di sini cukup oke sebenarnya. Setelah 4 minggu berturut-turut naik di sini, kencang, hijau semua rata-rata ini. Oke. Nah, terus sekarang gimana? Masih on track, guys. Dan justru kalau buat saya pribadi, saat ini kita sudah capai di pucuknya. Kenapa? Ya, kalian tetap perlu waspada. Saya sering bilang juga karena di sini tren masih cenderung bearish. Oke. Dan kalau kita cek dari sisi area key level, ini juga merupakan key level. Kalau kita pakai line chart, nah di sini juga merupakan key levelnya guys. Nah ini key level, emang gak besar tapi ya so far kurang lebih di sini. Dan kalau kita cek kenapa ini support guys. Terus di sini juga ada resisten, juga resisten juga. And then sekarang harga testing lagi nih ke area key level di sini. Terus kalau kita cek dari sisi Fibonacci dari titik high ke titik low point di sini, kita sudah mendekati area krusial yaitu golden pocketnya 0,618. Ya hati-hati, ini dead cat bounce. Plus ditambah lagi kita juga sudah mulai ngetap nih daripada IM21 sebagai resisten. Kalau kita berkaca ke histori sebelumnya, ketika dia di sini ngetap tepat IM21, dia langsung dibanting guys. Jadi so far ya ini besar kemungkinan akan kembali terjadi. Itu dari sisi weekly time frame. Bitcoin harusnya bisa kembali terkoreksi guys, atau bahkan ada pergerakan yang choppy. Mungkin ngetap sedikit seperti di sini, dia ada false breakout, fake out, sweep, and then harga price going down. Oke, itu masih bisa terjadi. Apalagi di pergerakan time frame itu, time frame yang kecil tuh choppy ya. Terus kalau kita cek dari sisi 4 hour-nya, nah ini yang perlu kalian waspadai. Kalau kita cek di sini ya, dari story sebelumnya, ketika dia hit daripada dekat-dekat trend line, di sini dia breakdown trend line, di sini juga sama, dia kembali breakdown daripada trend line. Nah di sini kalau kita cek dari sisi 4 jam, ini masih sustain juga guys. Nah belum ada indikasi dia breakdown, tapi tetap hati-hati karena ini sudah beberapa kali ngetap guys. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. And then sekarang price kembali tap. Dan menariknya adalah per saat ini ya guys, kalian cek per saat ini harga sudah bermain mulai di bawah daripada IM21. Sebelum akhirnya dia sempat bermain di bawah IM21, dia reclaim lagi. Dia ke bawah, dia reclaim lagi, dan sekarang dia kembali bermain di bawah IM21 nih. Apakah ini akan kembali breakdown dari trend line? Ya we never know. Kita tetap harus lihat price action selanjutnya yang terjadi seperti apa. Tapi kalau dari sisi 4 jam sendiri ini masih bullish banget trennya, masih sustain banget secara trend line pun. Terus kalau kita lihat dari sisi market structure pun, kita clear out lagi di sini ya. Market structure kita hilangin dulu. Ya teori sederhana, gampangnya adalah ini adalah penembusan swing high terakhir. Oke, ini penembusan swing high terakhir. Jadi kurang lebih seperti ini trennya. Dia membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, per saat ini harga kemarin beberapa hari terakhir dia konsolidasi dan sempat naik ke atas, ngetap daripada resisten, and then muncul apa guys? Muncul bearish engulfing. Ini yang perlu kita lihat, waspada daripada time frame 4 jam. Ini ada tanda-tanda bahwa ada rejection atau seller mulai muncul. Nah, ketika dia mulai ngetap di titik resisten, plus juga trend line di sini ya, secara time frame besar ada rejection candle. Dan kalau kita bisa identify, mungkin ini ada potensi juga. Ingat ya, ini ya just potential, bukan valid. Ini potensi ada bentuk yang namanya ketika dia naik ke atas, dia turun, naik ke atas. Ada potensi namanya double top guys. Jadi ya ini ada pola reversal. Kalau dari sisi 4 jam sendiri ada potensi double top, artinya kita bisa ekspektasi ya kalau pola double top itu adalah pola reversal dari naik jadi turun. Nah, pertanyaannya turun sampai mana guys? Apalagi kita mengingat di sini ada trend line ya. Tadi kita cek di sini. Nah, ini masih ada trend line yang masih sustain ya, ada trend line di sini. Nah, kira-kira sampai mana turunnya guys? Ingat ini kan masih bullish ya. Artinya secara 4 jam itu structure swing low-nya masih ada di bawah sini. Oke. Jadi selama Bitcoin itu turun ya kan, misalkan let's say sampai 75.000 tapi tidak menembus daripada low point di 73.000, potensinya masih bisa up tuh.
Tapi kalau kita cek dari double top, let's say dia valid breakdown dari support, trendline atau neckline. Nah, ini kita ukur nih. Ukurnya gimana, Bang? Teori sederhana, ukur dari topnya ke neckline tingginya. Ini copy lalu paste. Nah, potensinya adalah dia bisa kembali menuju ke range di sini. Ini kita bicara realistis ya, karena kita bicaranya midterm, kita nggak bahas langsung jauh ke 60 nggak. Karena 4 jam sini masih bullish. Kita tidak dapat bohongin trennya benar-benar bullish, kita nggak dapat denial. Kalau sampai terjadi seperti ini, misalkan turun lebih dalam, nah baru kita bisa bilang ekspektasinya dia bisa kembali drop menuju area 60 ribuan. Oke. Jadi sekarang masih di tengah-tengah nih kondisinya. Ada potensi double top. Selama neckline ini masih holding, let's say dia di sini ya di sini holding sideways terus naik lagi ke atas. Ini invalid double topnya gitu. Oke, itu perlu kalian perhatikan. Jadi kita nggak bisa langsung ekspektasi wah gua short di sini. Nggak. Kenapa? Tren di sini jelas naik. Plus swing low di sini masih terjaga dengan baik. Artinya kalau kita short di sini, kita melawan tren di 4 jam ini. Gitu. Jadi bagusnya gimana? Tunggulah dia breakdown dari neckline-nya. Baru mungkin konfirmasi short ketika dia ada pullback sedikit. Short pun masih cukup terbatas range-nya karena ada area demand dan masih ada 73.000. Bagusnya short itu ketika dia breakdown, retest, dia turun menembus 73.000, baru ini carilah short opportunity. Itu lebih high probability gitu daripada kita bermain di range di sini. Karena kalau kita clear lagi di sini ya semua ya. Ini masih dalam range banget guys tuh. Ngambang banget ini harganya. Di sini tuh, ini masih ngambang banget. Mau ngelong pun gak bagus, mau nge-short pun gak bagus gitu. Jadi masih tengah-tengah 50-50. Buat saya pribadi sih masih no action juga. Buat saya pribadi, kalau plan saya atau rule saya, ini no trade zone gitu. Kalau mau long, saya prefer di sini 75 atau enggak 73. Ada rejection candle baru ngelong, itu oke. Minimal naik ke sini gitu. Nah, terus kalau untuk short di sini pun bisa aja, cuman masih riskan karena ngelawan tren belum ada konfirmasi trennya jadi bearish. Saya akan short ketika dia mampu breakdown dari 73.000. Itu dari sisi 4 jamnya. Oke. Terus kalau kita cek juga dari news ya. News sebenarnya nggak ada gimana-gimana banget juga this week. Ya 3 hari 30 April ada FOMC. Dan kalau kita lihat GDP juga di sini ya kurang lebih masih nggak gimana-gimana banget kan. Fed interest rate juga nggak naik, mungkin tetap. Cuman ya jadi tekanan kembali ke aset-aset yang bergeraknya cukup volatil seperti Bitcoin itu masih cukup terpengaruh. Oke. Terus juga GDP, Core PCI nggak gimana-gimana banget ya. Jadi buat saya ini pribadi view-nya masih cenderung ada potensi koreksi gitu. Tapi kalau kita lihat apakah bearish atau bullish, kalau kita lihat berpaku 4 jam ini masih bullish. Tapi kalau kita lihat weekly time frame ini kita perlu waspada. Ini potensinya adalah bisa koreksi lagi dalam ke bawah gitu. Nah, plus juga area 73.000 ini merupakan low candle daripada weekly time frame. Nah, jadi mungkin kalau Bitcoin itu turun ke sini, nggak nembus dari low candle di weekly time frame, ini masih bisa up guys. Tapi kalau nanti yang terjadi adalah dia turun, closing di bawah candlestick daripada weekly time frame-nya, kan open candlestick open-nya, nah itu potensinya adalah ya dia bisa turun lagi ke bawah. Gitu masih terjaga banget nih. Mungkin di sini dia sideways gitu. Apalagi kita lihat kan di sini udah testing dari trendline, itu perlu kita waspadai meskipun 4 jamnya bullish. Kalian harus lihat time frame lebih besar karena time frame lebih besar itu adalah yang lebih kuat. Condongnya seperti itu. Oke. Terus kalau kita cek dari sisi CoinGlass ya, kita cek nih. Dari sisi liquidation map-nya. Nah, liquidation heat map juga sama di sini masih ada beberapa area 78.000 ya, kurang lebih ya akan kembali bisa aja dia naik lagi ke atas guys, 78.000 di sini. Nah, naik lagi ke atas nih, plus karena di sini juga masih ada yang namanya fair value gap. Nah, ini fair value gap kecil, jadi kurang lebih ke 78.000 di sini nih. Untuk ngambil orderan mungkin, jadi setupnya kurang lebih seperti ini nanti. Naik sedikit testing ya agak lebih tinggi, baru akhirnya dia turun. Itu di sisi 4 jam. Kalau kita cek di 1 jam, jelas 1 jam sendiri sudah mulai ada shifting ke yang namanya bearish. Kita cek di sini kan, high, low. Di sini dia high, di sini dia turun signifikan, breakdown dari titik swing low di sini. Nah, ini artinya tren jadi bearish, yang tadinya bullish jadi bearish. Terus kita tarik trend line sama guys, udah breakdown. Jadi ekspektasinya mungkin nanti ya kalau dikasih retest ya, kalau kalian mau scalping mungkin ekspektasi ya
take profit di sini gitu. Let's say di sini stop loss ya bisa di atas fair value gap, target 1/2. Nah ini dapat nih. Atau mau lebih tinggi ambil entryan seperti ini ya itu oke juga. Yang penting RS 1/2. Tapi sebelumnya disclaimer ya, not financial advice, do your own research juga. Ini cuma plan pribadi, nggak ada jangan jual maupun membeli. Itu dari sisi lower time frame. Jadi kita tetap harus waspada guys. Terus kalau kita cek dari kenaikan, nah ini yang sebenarnya yang saya mau bahas. Kalau kita cek dari super chartnya, kenaikan Bitcoin itu 4 minggu berturut-turut. Ternyata guys, ya ternyata kita cek lagi ya. Ternyata nih kita clear out lagi semua nih. Kita clear out lagi, clear out lagi di sini. Ini clear out lagi, ini clear out lagi, clear out lagi. Nah, saya biasa pakai yang namanya aggregate spot cumulative delta. Nah, ini menunjukkan bahwa volume delta itu adalah selisih antara jual dan beli gitu. Nah, kenaikan kemarin dari sini guys. Kalian cek ya, ini kan pakai time frame weekly ya. 4 minggu berturut-turut, ini sementara spotnya itu turun guys. Nah, ini turun guys. 4 minggu berturut ini turun, dari atas ke bawah juga ini turun tuh. Nggak ada tanda-tanda ini akumulasi di spot market. Jadi kenaikan di Bitcoin tidak didorong dari spot. Justru yang menarik adalah kenaikan di Bitcoin itu didorong oleh apa guys? Nah ini kenaikan di Bitcoin itu didorong dari futures. Oke, lihat di sini. Oke, nah ini kita gedein lagi nih. Nah di sini futuresnya itu naik guys. Pas ketika Bitcoin naik, ini didorong oleh futures. Artinya market sekarang kenaikannya itu nggak didorong bener-bener orang yang beli atau istilahnya akumulasi, tapi lebih dominan oleh leverage. Ketika harga naik didorong oleh leverage, ini besar kemungkinan kenaikannya nggak sustain. Nggak sustain tuh nggak bertahan lama, dan ketika dia kalau turunnya bisa kenceng banget. Jadi kalian perlu waspada guys. Apalagi ya kalian tahu kita udah mencapai key level yang cukup krusial. Nah itu yang perlu kalian waspadai. Ini kan pakai IM 50. Selama IM 50 juga masih di atas daripada price atau candle, ya potensinya ini jadi masih bearish trendnya gitu. Dan kalau kalian cek juga ya, ini teori sederhana, kalau harga di atas IM 50 itu menunjukkan bahwa trennya bullish guys. Nih, ini juga bullish. Nah, sampai satu titik harga itu bermain di mana nih? Di bawah daripada IM 50. Ini menunjukkan ada shifting, ada reversal potensinya, jadi downtrend, jadi turun, dari naik jadi turun. Nah sekarang malah dia bermain di bawah daripada IM 50. Jadi kalau kita bicara kenaikan ya seperti yang tadi saya bilang, masih ada potensi juga dia sweep guys. Kita cek ya, mungkin dia sweep sedikit ke atas ini seperti ini, dikit aja, sebelum akhirnya dia drop lagi. Itu bisa terjadi sekali nge-tap daripada IM 50. Itu yang perlu kalian perhatikan. Jadi kenaikan di Bitcoin 4 minggu berturut-turut itu tidak didorong oleh spot, didorongnya oleh leverage futures market. Jadi biasanya kalau didorong sama futures market, naikannya nggak sustain, tapi kalau tiba-tiba drop dia bisa kencang. Itu perlu kalian waspadai. Oke guys. Terus kalau kita cek dari Ethereum sendiri ya, Ethereum pun sama di sini ya. Saya udah tandain sebenarnya di sini. Kita breakdown ya, top down analysis. Karena kita lihat seluruhan altcoin gimana sih. Nah, kita cek dari weekly time frame, kurang lebih ya sama juga. Justru Ethereum lebih bisa kencang turunnya guys. Nah, kurang lebih seperti ini. Membentuk ya rata-rata semuanya bearish flag. Udah sentuh weekly time frame, kita masuk ke 4 jamnya. Sama kurang lebih di 4 jamnya. Structure-nya di sini udah breakdown daripada swing low terakhir ya. Artinya secara market structure, kita teori sederhana ini adalah swing high, ini jadi swing low, ini jadi yang namanya lower high, titik pucuk yang lebih rendah daripada pucuk sebelumnya. And then harga mencoba turun, masih holding, dan sekarang dia naik nih. Naik ke titik swing high di sini. Dan belum mampu guys. Belum mampu di take out. Artinya tren di sini sudah mulai shifting bearish. Nah, trennya pun bearish di sini. Dan sekarang masih ada area support penting di sini. Ya, potensinya mungkin sideways dulu di sini. Shopee dari sini mungkin nanti ketika dia turun ke bawah sini, dia rebound dulu sedikit, ya kita nggak tahu, mungkin dia bisa nanjak ke atas.
karena masih ada supply di sini, supply plus ada yang namanya fair value gap juga, ini gede banget. Harusnya bisa keisi dulu, ini bisa jadi. Isinya gimana? Kapan isinya? Ya mungkin ketika dia nge-tap area penting baru ada rebound. Karena kalau sekarang rebound ini cukup berat untuk naik lebih tinggi gitu. Mungkin nge-tap dulu di sini, dia baru naik ke atas. Gitu. Sebelum akhirnya dia lanjut turun itu bisa terjadi. Karena ini wow, nggak expect juga masuk Senin pagi ya. Kalian perhatikan. Minggu dibawa naik, ya kan weekend dibawa naik, begitu masuk Senin pagi dia didam lagi. Ini udah jadi kebiasaan kripto akhir-akhir ini. Jadi kalau nanti kalian melihat pump kenaikan di weekend, waspada, jangan nge-follow up mungkin untuk longnya gitu, karena ya ini nggak sustain gitu, dia tiba-tiba merah kenceng loh, satu candle ngelahap beberapa candle tuh yang di weekend diinvalidasi semua, meninggalkan fair value gap. Jadi biasanya kalau Ethereum ya kurang lebih ada ekspektasi pullback lah. Saya akan prefer untuk short mungkin kalau mampu breakdown key level di sini. Key level di sini kurang lebih 2200 ya 2300 di breakdown, saya short agresif. Tapi kalau mau main di range di sini, ini kan range juga jadi range. Nah, ini bisa mungkin dia naik, manfaatin turun ke sini gitu. Karena ada fair value gap ya kan di sini. Contoh, mau entry di fair value gap, short di sini. Nah, ini bisa nih dapat trendnya 1/2 yang penting. Tapi buat saya mungkin seperti ini lebih prefer lah, lebih proper, lebih oke lah plannya. Nah, ini 1/2, nah ini cukup oke gitu. Karena kalau kita tarik Fibonacci juga dari titik high ini poin di sini, ini low-nya belum jadi ya, anggap udah jadi low ya mungkin di sini. Nah, 0,18 ini adalah golden pocketnya. Jadi ya potensinya adalah short kembali ya, manfaatin range di sini gitu. Tapi ya cukup capek. Kenapa? Karena choppy banget pergerakannya. Bagus ya kita main range seperti ini. Kenapa? Ini juga masih ada demand zone yang belum di tap, masih fresh banget. Ini bisa jadi merupakan liquidity-nya. Ini liquidity juga. Nah, yang harus di sweep. Gitu. Jadi ada potensi dia nge-sweep di sini nih. Gitu. Mungkin ya dia nge-tap ke atas, dia sweep daripada liquidity, sweep demand baru dia bisa naik lagi ke atas. Gitu. Mungkin hit dari trend line di sini, drop lagi. Jadi ya ini trend line jadi resisten juga nih. Selama dia naik nggak nembus ini nih, ya potensinya dia masih cenderung turun. Jadi itu untuk Ethereum. Kalau kita cek dari sisi USD dominance ya, USD dominance juga masih nggak kemana-mana. Ini yang perlu kita waspadai, dia udah berhasil sweep ya daripada swing low di sini, dan harga mampu yang namanya bertahan guys, mampu holding di area demand di sini nih. Nah kita cek ya, ini area demand cukup krusial, dia mampu holding dan masih ada supply juga yang belum di tap guys. Kita cek 4 jam, nah belum di tap nih 4 jam. Ini bisa jadi bagian dari liquidity-nya. Nah, masih ada supply, fair value gap udah keisi sedikit. Nih, udah keisi sedikit, besar kemungkinan kemana? Ya, mungkin kalau nanti terjadi seperti ini, kita akan melihat Bitcoin juga mengalami yang namanya dump lagi guys. Jadi ya masih ada supply fresh belum di hit juga. Dan sekarang harga masih cenderung choppy dan sideways. Jadi so far ya prepare buat worst case scenario, ada potensi Bitcoin dan crypto mengalami koreksi lagi lebih dalam gitu. Ya bagus-bagusnya mungkin kalau nanti udah sampai atas sini baru kita bisa lihat ambil opportunity untuk long gitu. Ini jaga-jaga karena masih ada supply yang fresh ya, saya udah siap prepare buat short juga gitu kan. Karena lihat dari sisi USD dominance cenderungnya holding banget parah ya, artinya ada potensi dia bisa rebound gitu, minimal rebound yang reversal. Minimal dia rebound ke atas, nah itu bisa narik Bitcoin guys. Rebound dari sini ya, itu bisa narik Bitcoin dan kawan-kawan. Apalagi kalau kita cek dari sini, ini udah ada engulfing candle guys. Tinggal tunggu breakout aja. Sweep dulu liquidity juga, banyak banget liquidity gitu. Juga jadi bagian liquidity juga. Nah, jadi tetap waspada nih. Ini potensi bisa di sweep semua nih liquidity. Ya, kalian perlu perhatikan ya. Itu dari beberapa outlook ya. Bitcoin, Ethereum, karena mayoritas ya kalau kalian mau cari koin anomali ya bisa juga cari koin-koin anomali, banyak yang pergerakannya beda dari Bitcoin. Contoh ya Bitcoin udah mulai bearish nih 1 jam nih. Ya kalian mungkin bisa cek ya dari ada chip, saya juga on position di chip. Nah masih ada potensi juga, ini bullish juga, kalian bisa manfaatin kalau mau main anomaly play atau mau follow dari top coinnya 10 top coin teratas, bisa tinggal cari opportunity untuk short. Nah ini berbeda kan chartnya, jadi ada beberapa chart yang
cukup oke juga buat saya gitu, yang buat saya ya potensi daily trade lah. Oke, jadi so far sekian, semoga membantu ya, membantu keputusan trading kalian, tapi tetap nggak ada ajakan jual dan membeli, ini cuma analisa saya pribadi. Bisa salah juga, ingat ya guys, bisa salah. Saya cuma manusia biasa, saya cuma mempraktekkan apa yang saya tahu gitu. Ya mungkin kalian lebih tahu ya silahkan gitu. Oke, jadi tapi dari outlook saya pribadi adalah ya ini potensinya masih jangka panjang, masih potensi bearish gitu. Oke, semoga membantu ya guys, dan jangan lupa subscribe. See you in the next update. Kalau ada pergerakan yang cukup oke, saya akan quick update. Tapi kalau pergerakannya kayak Bitcoin akhir-akhir ini kan choppy dan ya di range gitu-gitu aja ya, nggak ada yang perlu di follow up gitu. Oke, jadi ya so far membantu ya. Thank you semuanya.